Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pax20 Journey. Jadi di video kali ini kita akan bahas yaitu DeFi kalkulator yang aku share di grup Telegram ya. Jadi di sini tuh kan video sebelumnya yang new strategy farming point di Hyper EVM dan Hyper Liquid itu kita nge-spill ini alur deposit borrow and lending dan looping serta jadi liquidity provider. Nah, jadi itu kan ada dua ya, untuk yang full sama yang tanpa hyperbit. Kenapa ada yang tanpa hyperbit? Jadi ketika kita klik di bagian menu borrow dan kita pilih HB Hype, W Hype ini, ketika kita klik itu nggak ada loan page-nya. Dan setelah aku lihat di Discord, ternyata ada yang mengalami hal serupa. Jadi mungkin ini sedang maintenance ataupun baru di fix oleh pihak Hyperbit ya. Jadi kita tunggu aja 1-2 hari apakah permasalahan ini berhasil ditangani atau tidak. Semoga saja cepat ditangani ya, biar teman-teman juga bisa melakukan strategi yang full dengan Hyperbit. Oke, kita balik lagi di sini. Kenapa harus ada Hyperbit? Karena kita lihat penyumbang APY terbesar di deposit itu ada di Hyperbit, yaitu 6%. Ini jarang naik turun ya, berbeda dengan yang ada di Hyperland dan Hyperfy yang sering mengalami naik turun. Jadi ya, kalau misalkan ada Hyperbit itu akan jauh lebih enak. Kalaupun nggak ada Hyperbit, itu kalian juga tetap bisa melakukan strategi yang sama. Cuman net APY yang akan kalian peroleh itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan Hyperbit. So, kalian tinggal pilih aja ya nanti. Oke, jadi kita akan masuk di perhitungan yang kedua, yaitu alur deposit borrow dan lending yang full dengan Hyperbit. Jadi di sini tuh kita masuk di kalkulator ya, sebenarnya ini bukan alur sih, ini kalkulator ya. Kita ganti dulu sebelumnya. Dan yang kedua juga sama. Ini harusnya kalkulator. Oke. Jadi di sini untuk cara pemakaian kalkulatornya itu gimana sih? Pertama-tama, kalau misalkan teman-teman menggunakan strategi delta neutral, itu biasanya kepemilikan hype-nya akan jauh lebih sedikit dibandingkan kalian yang fully beli hype. Ya, karena dananya ada yang masuk di DEX-nya Hyperliquid buat nge-short kan ya, 50%-nya. Jadi ya akan terkuras gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba lihat di sini. Semisal kita akan simulasikan kita hanya punya 1,13 ya, seperti yang ada di video sebelumnya, dengan modal $100 dan $50 kita tarik ke Hyper EVM. Oke, ini salah, 1,13 ya harusnya karena kita pakai regional Indo. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini 1,13 ini itu akan didepositkan ke Hyperfy. Nah, setelah masuk di Hyperfy, kita kan borrow tuh, bisa borrow hype, WST hype atau staked hype, dan juga kinetic hype atau K hype. Itu kita dapat sekitar 0,99 sekian dengan LTV yaitu 88%. Ini bisa naik turun ya, tergantung, karena aku ingatkan perhitungan ini bukan perhitungan yang 100% presisi. Mungkin ada selisih 2%,
3%, bahkan mungkin bisa sampai 5% ya. Kalau lebih dari 5% kayaknya nggak sampai, paling cuma 1-2% lah selisihnya ya. Dengan health factor kalian pakai 1,06 sampai dengan 1,08. Nah, kalian akan dapat nilai boro yaitu 0,99 sekitar segitu. Nah, 0,99 ini kita masukin di Felix. Nah, bisa pilih antara WST Hype atau K Hype. Nah, setelah kita depositkan di situ, kita borrow lagi. Dapat LTV 0,8055 sekian. Hype ya, bentuknya hype kalau di Felix. Nah, karena kita masuk di Hyperbit, maka hype-nya harus kita wrap dulu. Nah, cara wrap-nya kalian bisa pakai Hyperfy, bisa pakai Hybra, ataupun bisa pakai Project X. Oke. Jadi kalian pilih aja beberapa platform, ada juga GlueX. Jadi kalian bisa cari. Nanti kalau misalkan kalian bingung, nanti akan aku kirimkan linknya di Telegram chat. Sudah kalian wrap hype yang kalian punya, yang kalian dapetin dari borrow di Felix, langsung kalian supply di Hyperbit yang di sini tadi, di Hyperbit Ultra Hype ini. Nah, berikutnya setelah itu kalian borrow di sini ya. Ya, karena di sini baru error, makanya nggak ada ya. Itu kalian borrow WHype. Nah, WHype ini untuk bisa dimasukkan di Hyperland itu perlu di unwrap. Jadi kalian perlu unwrap. Protokolnya pakai apa? Bisa pakai Hyperfy, Hybra, ataupun Project X. Atau kalian bisa pakai Jumper maupun GlueX. Oke. Dan sesudah itu, setelah kalian unwrap jadi hype biasa, kalian masukkan di Hyperland. Oke, dengan LTV 74%, berarti kalian bisa borrow 0,5. Jadi ini loop yang pertama. Nah, misalkan teman-teman di sini lanjut loop yang kedua, kalian pilih ya. Akan diulang lagi ke atas. Ya, ini masuk di Hyperfy lagi. Kalian bisa borrow segini dan nilai akhirnya segini di Hyperland. Nah, ada note di sini yaitu berhenti di Hyperfy kalau mau buat LP. Jadi, ketika teman-teman berpikir, oh saya hanya mau ngeloop 2 kali atau looping 2 kali, ya udah lanjut loop 3 ini kalian klik tidak. Nah, maka ini akan 0 dan yang di Hyperland ini akan masuk di Hyperfy dan langsung jadi nilai final di Hyperfy ini. Jadi kalian borrow dapat ini guys, 0,2 sekian ini. Nah, selanjutnya kalian mau lanjut LP, kalian pilih ya. Terus kalian pilih platform apa? Hybra, Project X, atau kedua-duanya. Nah, itu terserah kalian ya. Kalian bisa tentukan sendiri. Jadi seperti itu. Nah, mungkin di perhitungan ini aku agak sedikit miss ya di bagian sini. Yang loop kedua ini belum aku setting. Jadi mungkin akan ada versi keduanya. Karena finalnya ini harusnya ngikut yang di sini ya guys. Ngikut di Hyperland ini, terus masuk di Hyperfy, terus masuk di final, dan udah kalian kalau misalkan mau LP bisa di Hybra, Project X, atau kedua-duanya. Jadi ya karena aku maunya ningkatin TVL kebalik, itu minimal loopingnya 2 kali. Dan kalau maksimalnya itu 3 kali.
Karena kalau semakin banyak ngelooping, nanti makin dikit nih kalian LP-nya ya. Seperti itu. Dan begitu juga yang di sini, misalkan ya, kita tanpa hyperbeat dengan model yang sama 1,13. Oke, ini loopingnya 2 kali. Nah, berarti kalau misalkan kalian mau LP 2 kali di dua protokol yang berbeda, yaitu Hybra dan Project X, kira-kira kalian masuk segini. Kalau fokus di Hybra segini, mau fokus di Project X segini. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau LP juga nggak apa-apa gitu kan, bebas. Jadi mungkin akan ada ini lanjutan versi keduanya di kalkulator ini, karena kalau misalkan ini aku ubah ke tidak ya, di lanjut loop kedua itu finalnya 0. Jadi aku harus merubah lagi rumus yang ada di sini gitu. Oke, mungkin cara penggunaan di kalkulator ini kayak gini doang ya. Cukup simple. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar video ini. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton dan sampai ketemu lagi di next video berikutnya, and bye-bye.